hari kiamat. Patung-patung nggak bisa menjawab. Matahari, bulan, pohon, penghuni-penghuni kubur yang dianggap oleh mereka bahwa mereka keramat, barokah, wali dan yang lainnya, bisa menjawab atau tidak? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan jadi musuh dan mereka mengingkari ibadah-ibadah mereka. Sambil contoh, umpamanya ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, dikatakan sebagai Tuhan. Nanti Nabi Isa akan mengingkari itu. Orang-orang menyembahnya, saya nggak pernah nyuruh mereka menyembah saya. Diingkari. Dan ketika diingkari oleh Nabi Isa, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke neraka. Orang itu. Atau ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan mengingkari. Justru Nabi Muhammad SAW mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Sampai Nabi berdoa di akhir hayatnya, 5 hari menjelang wafat, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Tapi masih ada orang-orang yang menyembah, meskipun dari jauh dia menyembahnya. Karena sudah ditutup dengan 3 pagar kuburan Nabi. Tapi masih ada orang sampai nunduk begini berdoa, minta kepada Nabi. Kiblatnya yang arahnya ke sana, dia menghadap ke kubur Nabi minta. Ini perbuatan syirik, syirkun akbar ini. Enggak boleh. Atau kepada para imam yang masih disembah oleh orang, atau yang lainnya dari orang-orang soleh. Nanti di hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah mereka, karena mereka nggak pernah menyuruh muridnya untuk menyembah mereka. Maka Allah menyebutkan nanti mereka akan mengingkari di hari kiamat itu orang-orang yang menyembah dia. Nanti akan ditanya, kenapa kalian menyembah fulan? Menyembah fulan dia di hari kiamat nanti. Karena Allah akan tanya 2 pertanyaan nanti di hari kiamat itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dalam muqaddimah Zadul Ma'ad. Yang ditanya oleh Allah di hari kiamat, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau ada orang menyembah kubur, menyembah manusia, ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di hadapan orang yang disembah itu. Umpamanya ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah umpamanya kuburannya Imam Al-Auza'i di Syam. Nanti ditanya, apakah benar kamu pernah menyuruh orang untuk menyembah? Tidak, ya Allah, saya nggak pernah menyuruh. Maka diseret orang itu, dimasukkan ke neraka. Orang itu diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Terutama yang ditanya oleh Allah kepada seluruh manusia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Untuk umat Nabi Muhammad ini, kalian mengikuti enggak Rasulullah SAW? Ittiba enggak kepada beliau? Kita dari semua manusia cuma satu ditanya, Nabi Muhammad SAW, kamu ikuti atau tidak?